Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelnya Jabro Official. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, sejarah, biografi tokoh, tragedi, peristiwa, serta aktivitas dan kegiatan lainnya. Tentunya yang terjadi di negara kita tercinta, di mana lagi kalau bukan di Indonesia. Dan pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan hasil survei yang dilakukan bulan ini, bulan September, terkait dengan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo serta PTO elektoral di era-era terkini begitu. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika kami membuat video-video terbaru teman-teman tidak ketinggalan untuk menontonnya. Oke teman-teman, kemarin kita pernah melakukan survei di bulan Oktober, September atau Oktober ya? September terkait dengan kenaikan harga terkait dengan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo dan peta elektoral pasca kenaikan harga BBM. Dan kita tahu tren kemarin adalah hampir semua mengalami penurunan, baik itu kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo, kemudian juga terkait dengan kepercayaan publik terhadap lembaga negara, di mana kita tahu Polri dari biasanya posisi ketiga kemarin turun menjadi posisi 8, kemudian juga terhadap kepercayaan terhadap tokoh, kemudian juga terhadap lembaga tinggi negara, kemudian juga terhadap partai politik dan lain sebagainya. Dan hari ini kita rilis terkait dengan persepsi publik terkait kinerja pemerintah Joko Widodo dan peta elektoral terkini, dan apakah sama trennya ada penurunan atau sebaliknya ada penaikan atau stagnan. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa survei itu dilakukan tidak pernah ada pertanyaan sebagaimana kondisi kita di menjelang pemilu di 2024, dan kita selalu menanyakan terkait dengan kondisi saat ini, apa yang Ibu rasakan saat ini, apakah kenal atau tidak Ibu terhadap tokoh publik saat ini tuh versinya ketika disurvei, bukan untuk pertanyaan 2024. Dan itu makanya kita selalu update terkait dengan survei, karena mungkin saja saat ini kondisi ekonomi mereka itu bagus, bisa saja besoknya buruknya. Selalu sifatnya hari ini dan saat ini, tidak bagaimana kondisi ekonomi Ibu di 2024, tidak begitu konsep pertanyaannya. Atau bagaimana, apakah siapa yang akan Ibu pilih menjadi calon presiden di 2024, bukan itu pertanyaannya. Jadi bagi masyarakat, ketika ada teman-teman kita yang survei ke lapangan dari lembaga manapun, dari lembaga survei manapun itu, jawab, jangan disembunyikan, karena masih ada beberapa responden yang suka menyembunyikan atau tidak mau mengeluarkan pertanyaannya, disangkanya itu pertanyaan untuk nanti 2024, padahal 2024 mah terkait kumaha Ibu nanti gitu, hari ini mah kondisinya hari ini begitu, nu dirawaskan ketika ekonomi saat ini apakah sedang baik atau sedang buruk. Kemudian jika pemilu hari ini siapa yang akan dipilih, adapun untuk 2024 itu belum gitu. Dan kita akan melihat satu persatu ya teman-teman, karena memang waktunya sangat panjang. Jika dibahas dari mulai kondisi persepsi publik sampai dengan peta elektoral, itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam, dan kita akan coba dipercepat dengan beberapa video yang akan saya berikan. Teman-teman bisa lihat sendiri di layar ini, tema kemarin survei itu adalah persepsi publik terkait dengan kinerja pemerintah Joko Widodo dan peta elektoral di terkini begitu. Kemudian seperti biasa, metode yang dilakukan adalah metode wawancara atau wawancara tatap muka, face to face interview. Dan kita kan ada dari sekian macam metode wawancara, ada yang via telepon lah, via media sosial dan lain sebagainya. Dan kita ini turun langsung ke rumah responden, ke lapangan dengan wawancara langsung dengan responden begitu, atau wawancara tatap muka. Jadi tidak ada jarak
Sehingga kita tahu responden itu mukanya atau ekspresinya bagaimana, apakah jawabannya jujur atau sebaliknya begitu. Kemudian metode sampling multi-stage random sampling dengan jumlah sampel 1.220 responden, dan ini seluruh Indonesia. Kemudian margin of error-nya 2,83%, artinya bahwa di atas 90% itu terpercaya begitu. Kemudian kriteria responden itu minimal 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih. Nah, untuk responden yang dipilih itu harus orang yang sudah memiliki hak suara atau dalam batasan usia itu 17 tahun. Mau itu laki-laki, mau itu perempuan, yang jelas responden itu harus memiliki hak suara, sehingga ketika saat itu ditanyakan seolah-olah dia sedang akan berangkat ke TPS untuk memilih, begitu kurang lebih. Kemudian juga quality controlnya 20% dan wilayah survei seluruh kelurahan desa atau PSU-nya di kelurahan desa begitu. Kemudian periode surveinya di awal bulan kemarin 4 sampai 12 November 2022, kurang lebih 1 mingguan, 1 sampai 10 hari lah, karena apa namanya, berbeda-beda wilayah gitu, berbeda-beda kondisi. Dan ini juga menjadi apa namanya, menjadi perdebatan ketika kemarin ada salah satu lembaga survei yang rilis dengan hasil survei hanya turun ke lapangan 2 hari, kemudian hari besoknya langsung dirilis, dan itu menjadi hal yang aneh begitu. Dan karena idealnya itu 1 minggu sampai dengan 2 minggu, 1 minggu itu 1 minggu sampai 10 hari itu biasanya pengumpulan data atau turun ke lapangan. Kalau hujan deras terus berhari-hari deras, biasanya kan sulit untuk mendapatkan responden, karena responden ada yang di tempat kerja lah, pulangnya jadi terlambat, kemudian besoknya sudah berangkat lagi. Kalau hujan secara terus-menerus dari pagi sampai sore selama 1 minggu itu hujan, biasanya ditambah sampai sekian 10 hari. Dan tidak mungkin jika apa yang cuaca bagus tanpa adanya hujan, itu biasanya 1 minggu. Kalau 2 hari itu sangat sangat terlalu singkat, dan sampai kepada rilis atau pengumuman survei itu di atas 2 minggu, bisa sampai 3 minggu, bisa sampai 1 bulan gitu. Dan ini kemarin jika tanggal 12, sekarang tanggal 29 rilis, berarti kurang lebih berapa hari? Di atas 20 hari ya? Di atas 20 hari. Kemudian sebaran responden ada di 34 kabupaten kota yang ada di Indonesia. Di Aceh, di Bali, Banten, Bengkulu, DIY, kemudian DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian juga Kalimantan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, kemudian juga Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa NTB, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulsel, Sulteng, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, serta terakhir Sumatera Utara. Dan itu ada 34 kabupaten kota di wilayah tertentu, dan terbanyak itu ada di Jawa Barat yaitu 17,2, dan Jawa Timur, Jawa Tengah posisi kedua dan ketiga. Kemudian juga sebaran responden itu secara berdasarkan wilayah Sumatera, DKI, dan ini ada 9, kita lewat. Kemudian profil responden. Nah, profil responden ini laki-laki 50, perempuan 50. Kenapa demikian? Karena kita ketika survei ke lapangan itu per PSU itu atau per desa itu, per kelurahan itu kan 10 responden nih. Nah, dari 10 responden tersebut 5 laki-laki, kemudian juga 5 perempuan. Jadi sama, mau ditotalkan berapapun pasti totalnya 50 laki-laki, 50 perempuan. 50% laki-laki, 50% perempuan. Nomor 1 biasanya ganjil itu laki-laki, nomor 2-nya genep itu perempuan. Jadi laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan gitu. Maka totalnya sama, 50 laki-laki, 50% perempuan. Dan usia responden itu 17 sampai 20 tahun ada 2,7%, dan biasanya memang sedikit di usia pemilih pemula itu maksudnya. Kemudian di usia 21 sampai 35 itu 32%, dan kebanyakan 36 sampai 50 tahun itu 45%, sisanya 50 tahun lebih.
Kemudian untuk agama Islam 88% itu mayoritas, sisanya Protestan, Hindu, Katolik dan lain sebagainya. Kemudian untuk suku sendiri itu Jawa di urutan pertama ada 41,6%, kemudian Sunda, Batak, Betawi, Bugis, Madura, Melayu, Minang dan lain sebagainya. Dan sekarang kita teman-teman lihat ke layar bagaimana kinerja pemerintah Joko Widodo, dan ini dia hasilnya. Dengan konsep pertanyaan bagaimana penilaian Bapak Ibu Saudara terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Kiai Haji Maruf Amin, apakah sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali? Dan di jawaban pertama adalah sangat puas ada 10,9%, cukup puas 58,6%, kurang puas 26,1%, tidak puas 3,4%, dan tidak tahu tidak jawab itu 1,1%. Ya, jika teman-teman hari ini yang nonton merasa tidak puas atau tidak puas sama sekali, berarti teman-teman Anda berada di posisi yang 3,4%. Dari sekian banyak orang yang menjawab, yang merasakan kondisi terhadap kepuasan kinerja pemerintahan Joko Widodo, Anda merasa tidak puas sama sekali, berarti sama dengan orang-orang yang 3,4%. Atau kurang puas karena ada beberapa, misal bantuan, ada yang tidak punya motor tapi dapat BBM, itu kurang puas, meskipun kita tidak sirik terhadap rezeki tersebut, tapi ketidakmerataannya biasanya di sana kurang puasannya masyarakat itu. Bansos kurang merata, akhirnya. Tapi yang lain gimana Bu? Terkait dengan kesehatan, terkait dengan infrastruktur, pendidikan dan lain sebagainya, yang lainnya puas, hanya bantuan kurang tepat misalnya, itu jadi indikator kekurang puasan. Bukan berarti tidak puas, tapi karena memang ingin, kok saya punya motor tiap hari tapi tidak kebagian, kemudian saya di PKHK padahal butuh bantuan tapi tidak mendapatkan bantuan, biasanya alasannya ke sana. Jadi unsur subjektivitas. Untuk yang sisanya pendidikan, pembangunan dan sebagainya bagus misalnya teh, dan itu biasanya kurang puas. Dan jika teman-teman sekarang berada dalam posisi kurang puas terhadap kinerja pemerintah Joko Widodo, berarti Anda sama dengan berada di posisi terwakili oleh orang yang 26,1%. Ada juga yang cukup puas, itu mencapai 58,6%. Nah, indikator kepuasan terhadap pemerintah dengan ketidakpuasan itu disatukan antara sangat puas dengan yang tidak puas. Jika disatukan maka ketemulah angka 69,5% puas, kemudian indikator tidak puas terhadap kinerja pemerintah itu 29,3%. Artinya hampir 70-30, hampir 70-30. Dan jika teman-teman lihat tren, bisa lihat di layar, trennya itu terakhir survei kita itu kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo yang tadi 69,5%, sekarang itu mengalami kenaikan sebetulnya. Dari periode kemarin itu 63,5%. Nah, teman-teman, kalaulah misal kemarin tidak ada kebijakan kenaikan harga BBM, maka sebetulnya periode survei pertama itu kan 68,4%. Harusnya hari ini periode ketiga survei itu harusnya mencapai 70% lebih. Tapi ini dalam rangka penyesuaian. Kita tahu periode kemarin itu sudah di bulan Juni itu sudah 68,4%. Kemudian ada gejolak kenaikan kebijakan terkait dengan kenaikan harga BBM, maka masyarakat itu mulai kembali menyesuaikan kondisinya, kondisi keuangannya, kondisi ekonominya, mulai beradaptasi dengan kebijakan baru, yaitu kenaikan harga BBM. Bagaimana ia harus mengelola keuangan yang ia miliki dengan kondisi dari kebijakan pemerintah yang dikeluarkan begitu. Dan karena gejolak itulah kemudian masyarakat bukan shock ya, agak turun trennya dari 68,4 ke 63,%. Namun seperti yang pernah saya katakan, kalau rapot dalam kondisi kondisi di kelas, rapot kan lamun di kelas nilainya di bawah 6 itu biasanya D atau E nilainya. Tapi kalau 6
itu biasanya C begitu kan, nilai di rapot, dan ini baru C. Kalau teman-teman lihat sendiri itu awal mula di 2020 Pak Jokowi itu memiliki modal di angka 70,7% terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Dan awal periode pertama itu pemerintah rapot merah pertama itu atau nilai tadi yang saya katakan nilai rapot D itu di angka 58,8%. Sepertinya ini adalah rapot merah selama Pak Jokowi menjabat sebagai presiden. Kenapa di 2020 di Mei 2020 Pak Jokowi rapotnya sangat merah, turunnya sangat jauh? Nah, teman-teman perlu refresh kembali. Kita tahu di awal 2020 itu kita Indonesia dilanda musibah atau gejolak musibah yang cukup luar biasa. Sebetulnya bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. 2020 itu ada COVID, bos. Yang mana kita tahu pada waktu itu kita belum memiliki vaksinasi yang cukup untuk seluruh masyarakat. Kemudian bantuan juga belum begitu merata. Kemudian juga kondisi masyarakat yang banyak yang sakit, kesehatan kan banyak yang meninggal pada waktu itu. Bukan hanya tenaga kesehatan, bukan hanya masyarakat tapi juga tenaga kesehatan. Akhirnya kepuasan masyarakat terhadap pemerintah pada waktu itu mengalami penurunan hingga 58,%. Nah, setelah vaksinasi ada, kemudian juga pembantuan sudah mulai disebar kepada seluruh masyarakat, sampai saat ini kan belum selesai. Dan akhirnya tingkat kepuasan masyarakat juga kembali menaik, dan kita lanjut ke 2022. Di awal 2022 sebetulnya pemerintah sudah mendapatkan rapot di angka 71,7%. Bahkan jika teman-teman pernah melihat video-video sebelumnya, ada hasil dari Litbang Kompas yang justru lebih tinggi dari angka 71%. Pada waktu itu Litbang Kompas 73, sekian persen terkait dengan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo. Nah, turun kembali itu kapan? Turun kembali itu ketika Februari, Maret, April itu ada kondisi global yang cukup luar biasa. Kita tahu perang Rusia beserta Ukraina itu membuat efek kepada kelangkaan bahan-bahan pokok yang ada di dunia, termasuk minyak bumi lah dan lain sebagainya. Dan pada waktu itu minyak di kita itu langka, kemudian juga bukan hanya langka sebetulnya, bahkan ada kenaikan harga yang sangat signifikan dari tadinya 10.000 kemudian jadi 14.000, kemudian jadi 40.000. Dan itu menjadi hal yang mengejutkan juga mengecewakan bagi masyarakat, sehingga berbagai macam isu kemudian meme pada waktu itu bermunculan karena mengekspresikan kekecewaan masyarakat terhadap kelangkaan bahan-bahan pokok, salah satunya adalah minyak. Dan setelah itu ditangani, ternyata ada beberapa oknum yang terlibat dalam penimbunan kasus minyak tersebut, dan alhamdulillah penanganan pemerintah pada waktu itu cukup cepat. Kemudian juga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah kembali menaik, dan nurun kembali itu kemarin pasca kenaikan harga BBM. Dan seperti yang tadi saya katakan bahwa masyarakat harus beradaptasi dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah begitu. Dan kenapa hari ini mengalami kenaikan? Pertama, sepertinya masyarakat sudah bisa beradaptasi, mulai mampu menata kondisi keuangan keluarganya, pendapatan harus berapa agar seimbang dengan pengeluaran begitu. Kemudian yang kedua, yang menurut saya memberikan dampak atau efek yang cukup luar biasa adalah munculnya pengusaha-pengusaha dunia, atau kita tahu kemarin adalah kegiatan ekonomi dunia di G20 yang ada di Bali di Indonesia, itu memberikan efek positif, efek besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan ini dibuktikan bahwa bukan hanya berhasil kemarin Indonesia melaksanakan kegiatan tersebut, tapi juga diberikan dengan nilai 69,5% kepercayaan masyarakat terkait dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo. Dan para pemerintah ini harus di akhir 2022 ini, ada 1 bulan lagi, harus meningkatkan kinerja tersebut minimal
70 sampai 75% itu sudah angka bagus di akhir tahun 2022 ini. Dan mudah-mudahan itu semua bisa dicapai oleh pemerintahan Joko Widodo. Nah, kalau kita lihat di ini secara tren, teman-teman sekarang bisa lihat secara berdasarkan wilayah. Dan ada beberapa pola yang dari survei ke survei hampir sama polanya, di mana kalau sekarang sebetulnya meskipun hampir sama semua di atas 50%, hanya beberapa persen yang cukup puas di bawah 50%, dan sisanya hampir sama. Beda hanya ketika periode kemarin. Periode kemarin itu jauh jomplangnya sangat cukup lumayan jauh antara wilayah satu dengan wilayah yang lain, dan hari ini trennya hampir sama, hampir di atas 50% untuk kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo berdasarkan wilayah. Dan tapi ada pola yang tidak berubah, di mana pola yang sama selalu terulang ketika pemilu pasca pemilu 2019, di mana Pak Prabowo di sana menang. Biasanya kepuasan terhadap masyarakat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Joko Widodo itu justru berkurang begitu. Dan di mana Pak Jokowi menang, di situ tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah itu tinggi begitu. Seperti kita lihat bahwa di Jawa Barat itu tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo, kemudian juga di Sumatera, kemudian Kalimantan itu trennya kecil di bawah 6, DKI Banten itu di bawah 6. Dan untuk wilayah yang memiliki atau tingkat pasca pemilu dimenangkan oleh Pak Joko Widodo itu di atas 60%, seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan ini polanya seperti saya katakan tadi, apakah memang ini ekspresi daripada pasca pemilu 2019 terhadap harapan masyarakat, misal harapannya Pak Prabowo, tapi yang terpilih adalah Pak Joko Widodo. Akhirnya apapun yang diberikan atau dikeluarkan kebijakan oleh pemerintah di wilayah tersebut, masyarakat selalu menganggapnya kurang begitu, walau alam. Tapi yang jelas pola ini selalu terulang, dan ini mudah-mudahan berubah di akhir nanti ke tahun 2022 di Desember ini. Dan kemudian juga kita lihat terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Nah, Bapak Ibu teman-teman yang saya hormati, pertanyaan ini ditanyakan kepada masyarakat untuk mengetahui kondisi yang mereka rasakan pada waktu itu, pada waktu disurvei. Bagaimana penilaian mereka saat ini tuh, bukan 2024 ya teman-teman. Jadi saat itu, saat ketika disurvei, apakah baik, sangat baik, buruk atau sangat buruk. Dan 5,8 itu mereka menjawab sangat baik, dan 45,6% baik, kemudian 41,8% buruk, dan 5,7% itu sangat buruk. Teman-teman yang saya hormati, kalau lihat tren nih, teman-teman bisa lihat di layar, itu selama 2022 masyarakat selalu menilai kondisi ekonomi Indonesia itu buruk gitu. Jadi penilaian buruknya itu bahkan pernah hampir mencapai 7%, 70%. Jadi hampir dari awal, dari sebetulnya semenjak corona, kondisi ekonomi Indonesia masyarakat mengatakan buruk. Dan baru kali ini masyarakat menjawab bahwa kondisi ekonomi Indonesia baik. Meskipun secara angka selisihnya masih margin of error. Artinya dekat sekali antara 51 dan 48,9. Dan meskipun demikian, kita punya harapan baru ketika masyarakat sudah mulai merasakan bagaimana kondisi ekonomi Indonesia saat ini mulai membaik. Dan teman-teman bisa lihat tren, kita sinkronkan antara optimisme masyarakat terkait dengan menghadapi kondisi ekonomi Indonesia 1 tahun pasca pandemi. Kira-kira mereka optimis nggak nih 1 tahun mendatang setelah selesainya pandemi? Nah, 67,4% itu mereka menjawab optimis. Kemudian 28,0% itu tidak optimis. Ini adalah jadi konsepnya begini teman-teman. Jika kondisi ekonomi masyarakat buruk, tapi optimisme masyarakatnya tinggi,
maka ini menjadi harapan bagi pemerintah untuk memulihkan, memberikan tenaga politik di Indonesia untuk memulihkan kembali ekonomi. Tapi ketika kondisi ekonomi Indonesia buruk, kemudian optimismenya juga rendah, maka sulit Indonesia untuk bangkit keluar dari keterpurukan kondisi ekonomi yang buruk begitu. Nah, saat ini Indonesia memiliki modal. Kondisi ekonomi Indonesianya mulai membaik 51% dan optimisme warga Indonesianya juga baik 67% begitu. Nah, ini dua kekuatan yang cukup luar biasa. Karena kalau teman-teman bisa lihat di layar ada tren kenaikan dari nih di bulan Mei 2020 optimisme Indonesia itu hanya mencapai 33%. Jadi sudah kondisi ekonomi buruk, kemudian optimismenya juga buruk. Lihat, kan kita pada waktu itu bagaimana rumetnya, shocknya warga masyarakat diberi musibah pada waktu itu, sehingga tidak tahu harus bagaimana cara keluar Indonesia untuk keluar dari kondisi tersebut. Akhirnya masyarakat udah pasrah begitu pada waktu Mei 2020. Nah, kalau tren hari ini berbeda teman-teman. Kondisi ekonominya baik 51%, kemudian optimismenya juga 67%. Nah, ini kalau kita lihat secara tren ada peningkatan yang periode kemarin ketika BBM itu 63%, sekarang itu 67%. Nah, ini menjadi kekuatan besar bagi pemerintah untuk membuktikan, karena kan kalau optimisme itu berbicara tentang harapan dan realita, teman-teman. Dan ini menjadi kekuatan bagi pemerintah untuk bagaimana caranya membuat salah satu kebijakan atau terobosan yang bisa mengabulkan harapan dari masyarakat tersebut ini. Kasihan yang sudah optimis nih harus dibuktikan atau harus bukan dikasih semangat tapi dikasih trust yang besar bahwa masyarakat betul-betul mempercayakan kepada pemerintah untuk memulihkan kembali ekonomi. Dan yang beratnya bagi pemerintah adalah membuktikannya ini. Karena kan optimisme sudah bagus, sudah tinggi begitu. Kemudian juga kondisi ekonominya sudah mulai pulih begitu. Nah, bagaimana harapan saya bahwa di akhir ini, di Desember ini, pemerintah itu bisa mencapai optimisme masyarakat capai 70, kemudian juga kondisi ekonominya syukur-syukur sampai 60 begitu. Dan ini adalah perlu kerja yang sangat ekstra teman-teman, tapi saya sangat percaya kepada Pak Jokowi karena memang Pak Jokowi itu tidak ada jam istirahatnya bagi Pak Jokowi. Bahkan kunjungan ke luar negeri beliau selalu di PP begitu. Jadi saya percaya untuk Pak Jokowi ini kembali cepat memulihkan kondisi ekonomi Indonesia. Dan jika teman-teman bisa sama-sama membangun atau kemudian bahu-membahu membuat Indonesia kembali mulai membaik, kemudian juga memulihkan keadaan Indonesia saat ini, itu syukur alhamdulillah begitu. Jadi jangan sampai peluang ini kita sia-siakan begitu. Dan harapan saya sih apapun yang para ekonom katakan terkait dengan kondisi ekonomi dunia, ekonomi global di 2023, betapa gelapnya kondisi ekonomi di 2023 mendatang, mudah-mudahan itu tidak terjadi di Indonesia. Dan kalaupun itu terjadi ke Indonesia, mudah-mudahan Indonesia atau kita semua diberikan kekuatan untuk menghadapi situasi kondisi yang gelap demikian begitu. Dan kalau lihat daripada kinerja menteri-menterinya hari ini, kita tahu betapa kokohnya mereka membangun Indonesia. Saya sih optimis melihat Indonesia akan menjadi lebih baik begitu, dan mudah-mudahan itu betul-betul sesuai harapan kita semua begitu. Dan harapan saya 2023 mendatang ataupun syukur-syukur dari hari ini di Desember hari ini, Indonesia atau kita semua sudah merasakan bagaimana Indonesia jauh lebih baik dan jauh lebih siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang ke Indonesia. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan kinerja kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo dan peta elektoral terkini. Dan
hampir beberapa menit ini juga membahas satu poin. Kita masih banyak poin sebetulnya, tapi kalau kita bahas semua itu hampir 3 jam. Dan itulah teman-teman yang kesimpulannya, pertama hampir semua mengalami peningkatan, termasuk dengan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo secara tren mengalami peningkatan dari 60 periode kemarin 63,5% pasca kenaikan harga BBM, dan hari ini 69,5%, hampir 70%, hampir mendekati nilai B lah kurang lebih begitu. Pun termasuk dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini, dan di akhir kepengurusan ini, di akhir tahun ini 2022 baru pertama kali ini tingkat kepuasan masyarakat, tingkat kondisi ekonomi Indonesia saat ini, jawaban baik itu baru pertama kali ini menyentuh angka 50%, pasca kita tahu beratnya menghadapi COVID-19, dan mudah-mudahan realisasi kenyataan di akhir tahun ataupun awal tahun segera terwujud. Harapan masyarakat kita sebagai masyarakat Indonesia mudah-mudahan juga diberikan kelancaran serta pulih lebih awal begitu. Dan mungkin teman-teman itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ini berbicara tentang survei yang konsep pertanyaannya adalah bagaimana kondisi ekonomi, bagaimana kondisi saat ini, bukan kondisi 2024. Jadi pertanyaannya adalah kondisi saat ini. Cukup sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa yang belum subscribe.